Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya presentasi saya? Sudah, Pak Nasir. Iya, baik. Kita akan melakukan dua. Yang pertama adalah kandidat CPP, unggah RPP, dan simulasi mengajar. Mungkin Bapak Ibu belum kenal, kalau sudah kenal ya alhamdulillah kita kenalan kembali. Nama saya Muhammad Nasir, sehari-hari saya menjadi tim pengembang SIM PKB. Kemudian berikutnya kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu semua itu akan melakukan simulasi mengajar dan waktunya sudah ditetapkan tanggal 2021. Nah, apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan menjelang pelaksanaan? Pelaksanaannya itu sudah nanti siang, ya. Jadi nanti siang di sesi siang itu sudah akan ada sesi pertama yang akan mulai. Bapak Ibu asesor 340-an sekian itu sudah mengatur jadwal, dan pagi ini Bapak Ibu juga mungkin sudah bisa melihat jadwal Bapak Ibu dalam melakukan RPP. Nanti saya akan demokan secara cepat bagaimana Bapak Ibu mengunggah RPP. Kemarin Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus, terus kemudian Bapak Ibu diminta unggah RPP. Tapi banyak juga yang nggak unggah, berarti dia mabuk kemenangan ini. Pokoknya udah keterima menjadi pengajar praktek, terus lupa tugasnya untuk mengunggah RPP. Tidak membaca, tidak mencari informasi, bahkan terus tidak melakukan apa-apa. Nah ini Bapak Ibu bahaya sekali. Ya namanya kemenangan, Bapak Ibu diterima, bahagia, bersyukur, tapi lupa the next step-nya mengajar, masih ada wawancara. Setelah itu pembekalan. Belum tentu Bapak Ibu setelah pembekalan itu ternyata ada yang dinyatakan lulus, pembekalan 10 hari nggak hadir juga. Nah itu kita ya. Nah ini Bapak Ibu masuk kembali lagi, login masuk ke akun SIM PKB-nya. Saya ingatkan untuk akun SIM PKB Bapak Ibu karena untuk calon pengajar praktik ini tidak semua berasal dari guru, tidak semua berasal dari lingkungan Kemdikbud, ada juga yang dari praktisi, konsultan pendidikan, akademis. Harus ingat benar untuk login menggunakan email Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian kalau guru pasti menggunakan akun SIM PKB. Bagaimana kalau lupa? Ini pertanyaan yang banyak sekali dihadapi. Guru-guru kalau lupa langsung ke dinas pendidikan, ya ke operator dinas pendidikan. Ya Bapak Ibu guru-guru ke dinas pendidikan sesuai jenjang. Kalau TK, SD, SMP di dinas kabupaten kota, SMA, SMK, kemudian SLB itu di dinas provinsi. Kalau Bapak Ibu dengan menggunakan fitur reset password di lupa kata sandi yang ada ini, nanti diminta emailnya untuk dikonfirmasi dikirim ke email. Kita lanjut. Nah, begitu Bapak Ibu login, muncul informasi ini. Ya apa ya? Bapak Ibu langsung diberikan informasi, salam guru penggerak, selamat Anda dinyatakan lulus. Ya, selamat dulu nih Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus. Ya, 2.206 orang dinyatakan lulus tahap 1. Ingat Bapak Ibu, 2.206 ini adalah saingan yang harus Bapak Ibu hadapi dalam rangka seleksi kali ini. Untuk itu, pantaskan Bapak Ibu memang membuat RPP. Untuk simulasi mengajar, keputusannya sudah bisa Mbak Anita jelaskan, Bapak Ibu sudah bisa lihat unduh di dokumen tersebut. Kemudian, sebelum melakukan simulasi mengajar, calon pengajar unggahnya pada SIM PKB peserta tersinkron pada guru berbagi. Nah, menuju ke guru berbagi, sudah dijelaskan juga rentang waktunya 24 Juni sampai kemarin 29 Juni jam 12. Tiba-tiba ada yang baru sadar bangun juga, lapor kemana-mana, oh Pak saya baru lihat tadi pagi,
saya aware, kita lihat ditutup. Nah, ini sudah mulai ciri-ciri si informasi-informasi yang disampaikan ya. Terus kemudian tata cara pelaksanaan. Nah, atas kebijakan Pak Kasiman, Pak Kapogja, alhamdulillah itu sudah diperpanjang Bapak Ibu. PP-nya itu diberikan sampai dengan batas jadwal waktu Bapak Ibu simulasi mengajar. Nah, ini kita upload, kita berikan ucapan terima kasih karena Bapak Ibu masih diberikan. Ya, terus kemudian tata cara pelaksanaan dan seterusnya dapat dilihat pada lampiran. Bapak Ibu klik tutup, ini muncul dari Papua. Ini izin Pak Faisal ya dari Wamena. Saya menggunakan akun beliau untuk memperlihatkan mengajar wawancara. Untuk simulasi mengajar itu akan dilaksanakan 1-7 Juli 2021. Masih banyak juga yang nanya, Pak, di mana saya bisa lihat simulasi mengajar? Di mana saya bisa unggah RPP? Di sini Bapak Ibu kliknya. Ya, ini klik di situ. Seleksi mengajar 1-7 Juli, nanti yang wawancara setelah tanggal 9 sampai 17 Juli. Ini akan kita update informasinya, tapi Bapak Ibu udah siap-siap. Simulasi mengajar dengan wawancara itu satu card berdampingan. Sehingga kalau dia aktif, itu warna biru kayak gini muncul bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu klik lihat jadwal. Setelah lihat jadwal, di sini dimunculkan seleksi simulasi mengajar, penjelasannya lagi, seleksi suruh buat RPP sebuah instruksi, unggah RPP, konfirmasi waktu pelaksanaan. Ini ada tim pemantaunya, kebetulan ini tim pemantaunya dari Itali ini. Ada Mas Andika Mussolini. Wah. Klik warna hijau ini, kalau Bapak Ibu menggunakan web WhatsApp, itu langsung bisa chatting-chattingan sama Pak Andika Mussolini ini. Pakai bahasa Indonesia ya, jangan pakai bahasa Itali. Terus kemudian buat RPP. Nah, di sini Bapak Ibu punya tugas adalah buat RPP. Jangan belum apa-apa, belum tahu buat RPP, sudah chatting pendamping, Pak. Unggah RPP. Nah, Bapak Ibu belajar dulu di sini nih. Buat RPP, di sini tata cara, di sini ada panduan. Kemudian karena Bapak Ibu buat RPP, itu mempunyai RPP. Kalau yang sudah yang ternyata sudah punya RP. Pertanyaan nanti peserta nanya, kok sistem tahu Pak, kita menggunakan single sign on. Bapak Ibu login di Guru Berbagi, dan juga guru PKB itu menggunakan akun SIM PKB yang sama. Sehingga kita bisa menarik data Bapak Ibu ke situ. Ya, sistem membaca. Ya, jadi sistem membaca bahwa, oh Pak Faisal itu sudah pernah mengunggah RPP, judul RPP-nya itu RPP di sini. Nah, kita buat RPP. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu buat RPP, itu menuju ke sini. Ya, ini langsung menuju ke sini Guru Berbagi. Dan Bapak Ibu langsung di sini di-join-kan login. Itu otomatis karena SSO, sehingga di Guru Berbagi dengan langsung terkoneksi. Tidak perlu lagi login dari awal. Ini Bapak Ibu udah login di dalam. Terus linknya app-guruberbagi.simpkb.id. Ya, ini berbagi RPP, kemudian ini berbagi. Ini ada ketentuan bentuk PDF, nama file rencana pembelajaran, judul kelas, ukuran file maksimum ya 2 mega. Hal-hal yang perlu disertakan dalam file sekolah, instansi, email,
rencana, ya topik, tema, dan pembelajaran, dan seterusnya. Nah, karena halaman ini cukup gede, Bapak Ibu gulir ke bawah. RPP saya, ini kalau halaman ini digulir ke bawah, ini munculnya seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu nanti di situ ada berbagi RPP sekarang. Bapak Ibu klik berbagi RPP sekarang atau RPP saya. Ya, ketika Bapak Ibu klik berbagi RPP, nah di sini dilihat RPP-nya, ternyata Papa yang luar biasa ini. Dalam artian pengajar praktik yang luar biasa. Beliau itu membuat beberapa RPP sejarah, beliau berbagi ke guru-guru yang lain. Ini sudah memperlihatkan praktik baik dari guru tersebut. Kalau ada guru yang sama tidak punya untuk berbagi. Nah, untuk ini kita ajak. Kenapa kita ngajak Bapak Ibu ke sini? Biar Bapak Ibu juga tahu, oh Kemdikbud tuh nyiapin satu fasilitas untuk kita berbagi. Semakin Bapak Ibu berbagi pengetahuan, insya Allah Bapak Ibu semakin pinter, punya amalannya banyak, kan begitu. Ini RPP-nya beliau sudah bikin nih. RPP calon pengajar praktik guru penggerak luar biasa. Sudah ada gambarnya, beliau sudah buat, ini cukup bagus. Terus kemudian ternyata RPP beliau sudah terbit. Dalam artian RPP beliau ini udah bisa dilihat oleh seluruh guru di Indonesia. Ya, kapan lagi Bapak Ibu punya tulisan bisa dibaca oleh orang se-Indonesia, apalagi di kalangan guru. Nah, kalau belum Bapak Ibu klik tambah RPP di sini. Klik tambah RPP, kemudian di sini judul tambah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini Bapak Ibu lengkapi fotonya, gambar ilustrasinya lah ya. Setelah itu klik, lagi lengkapi digulir ke bawah, ini judul RPP. Ini judul RPP harus jelas tadi, ya, biar Bapak Ibu tidak pusing-pusing nyarinya nanti, karena kalau banyak repot. Kemudian deskripsi RPP, ya. Di sini deskripsi minimal 200 karakter, maksimal 500 karakter. Bapak Ibu harus menulis apa yang ingin Bapak sampaikan dari RPP itu. Tadi teknis RPP sudah disampaikan ya, RPP itu adalah RPP luring, waktunya sudah sekian menit itu sudah ditetapkan. Jadi bukan RPP 90 menit, tapi RPP yang Bapak buatnya adalah RPP yang Bapak Ibu akan pakai saat simulasi melatih. Kemudian di sini ada jenjang, tingkat, kelas, dan mata pelajaran. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau saya dari perguruan tinggi, umum, dan seterusnya? Silakan Bapak pilih salah satu, kemudian Bapak sampaikan. Nanti pada saat simulasinya, nanti tim pemantau akan tahu. Ya, Bapak Ibu pasti memperkenalkan diri, mohon maaf, saya bukan dari pengajar gitu ya, bukan dari guru, sehingga mungkin jenjang Bapak Ibu boleh pilih yang mana Bapak Ibu paling gemari atau sukai. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa tag contoh CPP, SM, terus kemudian materi. Di sini ternyata kita udah naikin, lampiran berkasnya maksimum 10 mega. Bentuknya PDF. Ada kemarin yang kirim, Pak saya nggak bisa unggah RPP, ternyata waktunya sudah habis. Sekarang dibuka, mumpung setelah ini Bapak Ibu lakukan kembali. Setelah itu Bapak Ibu klik centang di sini, centang setuju, sudah ya, terus kemudian simpan. Ketika Bapak Ibu udah simpan, ini muncul di sini. Kita kembali lagi ke SIM PKB. Ya, ini tadi kan Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, tadi ini kan Bapak Ibu di sini. Setelah itu Bapak Ibu kembali di guru berbagi, ini guru berbagi. Bapak Ibu kembali ke konfirmasi RPP. Konfirmasi RPP itu adalah menyatakan bahwa saya itu udah bikin RPP di guru berbagi. Saya ingin mengkonfirmasi banyak sekali peserta yang tidak melakukan ini. Karena dia nggak baca panduan. Ya. Setelah Bapak Ibu klik mendeteksi ini, sistem mendeteksi RPP yang sudah Anda buat. Tadi beliau sudah buat RPP, itu konfirmasi. Ya pilih. RPP yang pernah dibuat oleh Bapak kita kelas 12, RPP sejarah kelas 12 lagi, RPP sejarah pembinaan
beberapa RPP. Calon pengajar praktik guru penggerak. Ketika dia klik, nah muncullah di sini, dia udah pilih RPP calon pengajar. Ini telah pilih RPP yang dibuat, and then kemudian konfirmasi RPP. Konfirmasi RPP yang dibuat itu berarti Bapak Ibu sudah punya RPP, kemudian confirm. Nih, jadi kalau sudah RPP itu muncul judulnya di sini. Centang hijau ini muncul, RPP calon RPP yang dibuat, akan harus dilakukan konfirmasi ulang dan usahakan judul dari yang RPP yang dibuat diubah. Kenapa? Kalau dibuat yang sudah dihilangkan, sehingga ketika nanti asesor klik, ternyata Bapak Ibu tidak punya RPP. Itu akan menurunkan penilaian terhadap Bapak Ibu ya. Dalam artian si asesor kebingungan, apa yang akan Bapak Ibu sampaikan kok tiba-tiba begini, begitu, dan seterusnya pada saat simulasi mengajar tersebut. Setelah Bapak Ibu ubah RPP atau sudah simpan, ini berarti Bapak Ibu sudah selesai. Nah, kita harapkan semua Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, itu sudah unggah dan statusnya sudah seperti ini tampilannya. Ya, sudah konfirmasi RPP. Nah, terkait jadwal nanti Bapak Ibu tinggal cek jadwal. Kenapa? Karena sampai pagi ini Bapak Ibu asesor masih baru saja selesai set jadwal jam 8 tadi, akan kita distribusikan, nanti Bapak Ibu sudah bisa lihat jadwal Bapak Ibu di di pagi ini, Bapak Ibu akan dapat di jam berapa. Setelah itu Bapak Ibu kita klik detail jadwal. Setelah Bapak Ibu lihat ketik detail jadwal, Bapak Ibu akan mendapatkan sesi. Ya, nanti di Bapak Ibu simulasi mengajarnya nanti ada waktunya sudah ditetapkan, kemudian ada timing waktu. Ibu klik simulasi mengajar, nanti langsung muncul Google Meet-nya seperti ini. Ya. Tanya, ya, ini terkait jadwal, ya. Ini contoh. Terus kemudian banyak yang nanya, itu Google Meet-nya bagaimana itu Pak? Kami bisa dapatkan linknya. Ya Bapak Ibu klik di sini di simulasi mengajarnya. Begitu Bapak Ibu klik, nanti langsung muncul link Google Meet. Karena Bapak Ibu bukan pemilik room, Bapak Ibu harus ask to join. Calon pengajar akan masuk. Ya, kalau belum dibuka link, minta nunggu. Begitu jamnya, Bapak Ibu kalau sudah dibuka, Bapak Ibu ask to join, nanti biar masuk. Kalau belum, Bapak Ibu asesor bisa membuka room meetingnya. Ya. Nah, ini untuk ask to join. Setelah itu konfirmasi data Anda, ikut arahan tim penilai, kemudian ya kita berharap Bapak Ibu semoga sukses. Dalam artian selama simulasi mengajar, jaringan lancar, handphone Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu bisa bekerja dengan baik, suara Bapak Ibu jelas, asesor pun juga dapat menonton Bapak Ibu memberikan simulasi mengajar. Setelah Bapak Ibu di dalam sini selesai, ketika asesor meminta Bapak Ibu keluar, silakan Bapak Ibu keluar dari room. Karena ada asesor melakukan integrasi nilai. Jadi kalau diminta keluar, Bapak Ibu keluar. Jangan terus saja di dalam pengen mendengar pembicaraan asesor. Silakan Bapak Ibu keluar, end session, ya, atau leave meeting. Terus kemudian Bapak Ibu sudah bisa melihat detail jadwal yang ada. Ya, itu sudah selesai. Seluruh proses perekaman sudah selesai. Nah, bagaimana tips dan triknya? Ya, pastikan bersiap 3. Bapak Ibu tuh udah login di sini. Ya, jadi tidak grogi, udah siap-siap. Jangan sampai 5 menit baru buka laptop, belum lagi laptopnya lemot, belum cari koneksi dan seterusnya, itu pasti panik. Karena waktunya sempit sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu asesor kita ini sibuk.
Karena 30 menit kalau Bapak Ibu tidak muncul, Bapak Ibu asesor tuh 30 menit berikutnya itu sudah ada jadwal lagi. Ya. Jadi tidak hanya ngurusin Bapak Ibu saja, kalau Bapak Ibu sendiri terlambat, Bapak Ibu harus sudah siap 30 menit. Sudah masuk, tapi jangan masuk ke room. Ya, saya sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu bersiap di SIM PKB, tapi jangan masuk ke room dulu karena banyak kejadian yang masuk ke room itu dikeluarkan sama asesor, akhirnya pada sesi dia nggak bisa masuk di Zoom karena dia terdeteksi pernah di-kick atau dikeluarkan dari room. Makanya kalau begitu Bapak Ibu masuk, terlanjur klik bergabung, Bapak Ibu diminta keluar baik-baik. Jangan sampai di remove. Kalau di remove oleh asesor itu, kan koneksi jaringan Anda stabil. Ya, pastikan perangkat laptop tadi sudah, ya. Pastikan Anda dalam keaktif login akun Gmail-nya ya di Google Chrome tadi atau bisa mengakses layanan Google Meet. Jika Anda menggunakan gawe smartphone, pastikan Anda telah terpasang aplikasi Google Meet. Nah, ini beberapa langkah bagaimana cara Bapak Ibu mengunduh aplikasi Google Play, setelah terus kemudian ada di Play Store, kemudian Bapak Ibu cari Google Meet, setelah Bapak Ibu dapat Google Meet-nya, terus kemudian Bapak Ibu install. Ya ini Google Meet, ya terus kemudian install muncul nanti di tempat di HP Bapak Ibu atau di gawai Bapak Ibu Meet seperti ini. Terus nanti Bapak Ibu bisa gunakan dia untuk ini. Ini tadi sudah disempatkan untuk Astu join dan seterusnya, ya. Terus kemudian ini panduan. Ini Bapak Ibu bisa melihat panduan guru penggerak ya. Bapak Ibu bisa cari di bantuan.simpkb.id dengan simulasi mengajar. Saya kira begitu Bapak Ibu.